dan diselamatkannya mereka dari ketakutan, kecemasan, kebimbangan mereka. Nah, ayat 20, saudara, apabila ada yang sakit, miliki iman panglima di Kapernaum, seperti Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya apanya? Firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi begitu Tuhan menyampaikan firman, maka kesembuhan terjadi. Maka itu jangan cari dukun lagi kalau sakit. Jangan cari kekuatan obatan atau kuasa-kuasa orang mati. Jangan. Tetap cari firman Tuhan. Di situ ada segala sesuatu yang bisa dijadikan. Terus, biarlah mereka bersyukur kepada Yahweh karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ayat 23 saya lanjutkan, karena orang Nias paling suka mengarungi laut. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Yahweh dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan teruyung-uyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya redah, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Yahweh karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saudara, semuanya karena firman. Maka jadilah hal-hal yang luar biasa karena firman, tidak karena yang lain. Maka itu mari dalam kehidupan kita cari firman itu. Kembali ke Lukas 7, dan ini bagian yang terakhir. Nanti Bapak Pendeta Sibuah dari Gunung Sitoli akan memimpin kita selanjutnya di dalam doa. Kalau ada orang-orang sakit malam ini, kami akan mendoakan supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Lukas 7, kembali ayat 9 sekarang. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, perkataan panglima tadi, tidak usah ke rumah kami, cukup dari jauh katakan saja sepatah kata. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan Dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Bayangkan, di antara orang Israel pun tidak ada iman yang sehebat imannya panglima ini. Orang kafir, bukan orang Yahudi, tapi dengar tentang Yesus, imannya tumbuh. Seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah Kristen sejak orang-orang tua kita dulu, iman kita lebih hebat dari imannya panglima ini. Lihat akibatnya 10, saudara. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Luar biasa. Tuhan Yesus tidak meletakkan tangan di atas si sakit. Tuhan Yesus tidak berdoa untuk si sakit. Bahkan Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa seperti ketika Dia berbuat banyak kepada orang-orang sakit di tempat-tempat yang lain. Sama sekali tidak berbuat apa-apa.
doa tidak, mengusir setannya juga tidak, meletakkan tangan juga tidak, bicara juga tidak. Padahal panglima itu minta, cukup katakan sepatah kata saja. Itu pun tidak dilakukan. Iman itu yang menyembuhkan hamba yang sakit itu tadi. Anak-anak Tuhan, adik-adik, di dalam banyak hal kami tahu banyak sekali anak-anak muda putus asa ketika lulus SMU. Alasannya karena orang tua tidak punya biaya. Mau sekolah keluar dari Nia saja ongkos ke sana sudah sulit. Malam hari ini kalau kalian suka mendengar firman Tuhan, percayalah kalau itu kehendak Tuhan. Walaupun orang tuamu tidak mampu, Tuhan tetap akan sediakan jalan buat kalian semua. Dan sudah banyak itu terjadi. Minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Justru di dalam kesulitan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan itu akan nyata luar biasa. Dalam malam hari ini, iman kita tidak makin kendor, makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan Yesus.